hari ini. Oke, pada pertemuan minggu kemarin itu kita telah membahas pengertian fabel dan juga ciri-ciri fabel. Nah, di sini ada yang masih ingat nggak pengertian fabel apa? Oke, silakan Depa. Fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang yang perilakunya menyerupai manusia. Ya, betul sekali ya apa yang disampaikan Depa. 2 jempol untuk Depa ya. Oke, setelah kita mengingat kembali pengertian dari fabel, selanjutnya kita akan membahas struktur teks fabel. Nah, struktur teks fabel ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada orientasi, kemudian ada komunikasi, yang ketiga resolusi, dan yang terakhir yaitu koda. Nah, kita bahas dulu dari yang pertama yaitu orientasi. Nah, orientasi adalah bagian permulaan yang berisi pengenalan tokoh. Nah, pengenalan tokoh ya, kita garis bawahi dulu. Pengenalan tokoh, kemudian pengenalan latar, dan pengenalan waktu. Nah, jadi orientasi ini adalah bagian permulaan yang berisi pengenalan tokoh, pengenalan latar, dan pengenalan waktu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu komplikasi. Nah, komplikasi ini adalah bagian yang berisi puncak masalah yang dialami tokoh. Jadi komplikasi ini adalah konflik ya, konflik yang terjadi dalam sebuah cerita fabel. Jadi dia ini adalah puncak masalah. Nah, selanjutnya kita bahas ke yang ketiga ya, yaitu resolusi. Resolusi itu adalah bagian yang berisi pemecahan masalah. Pemecahan masalah ya. Nah, di sini pemecahan masalah atau peredam dari masalah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu koda. Koda itu bagian perubahan yang terjadi pada tokoh dan juga memiliki pelajaran atau amanat yang dapat diambil oleh pembaca. Jadi dia ini mengandung pelajaran atau amanat yang dapat diambil oleh pembaca. Oke, setelah kita membahas struktur teks fabel, selanjutnya kita beralih ke aspek kebahasaan fabel. Nah, aspek kebahasaan fabel ini ada 4. Yang pertama yaitu kalimat langsung dan tidak langsung. Yang kedua kata sifat sebagai penunjuk emosi. Kemudian yang ketiga yaitu kata sandang si dan sa. Kemudian kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu. Nah, jadi ada 4 aspek kebahasaan fabel. Nah, kita bahas dulu dari yang pertama yaitu kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, di sini ada kalimat langsung. Jadi kalimat langsung ini adalah kalimat yang diucapkan langsung kepada orang yang dituju. Nah, biasanya ditandai dengan tanda kutip. Nah, contohnya di sini yaitu tupai di sana kau menolongku, kata kelinci. Nah, di sini itu kalimatnya diucapkan langsung oleh kelinci kepada tupai. Nah, di sini juga ditandai dengan kata buka kutip dan tanda kutip. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung ini adalah kalimat yang memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk berita. Nah, biasanya ditandai dengan kata hubung bahwa ya. Nah, ditandai dengan kata hubung bahwa. Contohnya di sini, anak-anak silakan perhatikan. Belalang mengatakan bahwa ia tidak mencuri ya. Jadi bahwa ini itu menandakan kalimat tidak langsung. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kata sifat sebagai penunjuk emosi. Nah, kata sifat sebagai penunjuk emosi ini adalah kata yang menggambarkan perasaan tokoh. Nah, contohnya misalnya bahagia, sedih, senang, marah, takut, kagum, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada contohnya ya. Misalnya, wah kamu kuat sekali mendorong kayu-kayu itu berbau, kata kancil. Jadi ini menunjukkan bahwa kancil ini kagum terhadap kerbau. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu kata sandang si dan sa. Nah, kata sandang si dan sa ini tidak memiliki arti atau makna jika berdiri sendiri. Nah, tetapi jika ada kata berada di belakangnya maka dia akan memiliki arti atau makna. Contohnya yaitu si kancil, si buaya, si lumpang, sang raja, dan sang ratu. Nah, misalkan ibu tutup kancilnya, apakah sinya memiliki makna? Tidak. Nah, betul ya. Jadi si ini tidak akan memiliki makna jika si kancilnya tidak ada. Kemudian yang keempat yaitu kata keterangan tempat dan waktu. Nah, kata yang menunjukkan keterangan tempat dan waktu. Nah, di sini ada contohnya yaitu di sebuah telaga di Kalimantan Barat. Nah, ini menunjukkan apa? Tempat. Betul ya. Jadi ini menunjukkan tempat. Kemudian contoh yang kedua, di tengah malam kancil terbangun dari tidurnya. Contoh apa? Waktu. Ya, betul ya.
Nah, di sini Ibu sudah sediakan lembar kerja siswa. Jadi setiap kelompok ini akan ada tugasnya masing-masing. Nah, untuk kelompok 1 itu tugasnya menelaah struktur teks tabel. Untuk kelompok 2 ini tugasnya menelaah aspek kebahasan tabel pada bagian 1 dan 2. Kemudian untuk kelompok 3 itu menelaah aspek kebahasan tabel untuk bagian 4 dan bagian 3 dan bagian 4. Nah, jadi Ibu beri waktu selama 5 menit. Silakan anak-anak mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Oke, selanjutnya kita akan mendengar hasil diskusi dari setiap kelompok. Nah, kita mulai dari kelompok pertama. Silakan, Nak. Perkenalkan, saya Deva Andriani. Saya dari kelompok 1 akan menjawab struktur dan kisah semut dan kepompong. 1. Orientasi. Dikisahkan di sebuah hutan yang sangat lebat, tinggallah bermacam-macam hewan, ada semut, gajah, harimau, badak, burung, dan sebagainya. Pada suatu malam yang gelap, langit berubah menjadi mendung. Tak lama datanglah hujan badai yang sangat dahsyat. Hujan badai itu seketika membuat panik seluruh hewan penghuni hutan ini. Semua hewan berlari ketakutan menghindari badai tersebut. Keesokan harinya, matahari muncul dengan cerah, kicauan burung terdengar dan merdunya. Tetapi keadaan hutan sangat berantakan, pohon-pohon pun tumbang berserakan. Kedua yaitu komplikasi. Seseorang kepompong menangis dan bersedih di sebuah pohon yang sudah tumbang. Betapa sedihnya kita diterjang badai, tapi tak ada satupun tempat yang aman untuk berlindung. Ratap sang kepompong. Dari bilik tanah muncullah seekor semut. Dengan sombongnya ia berkata, "Hai kepompong, lihatlah aku berlindung dari badai kemarin. Tidak ada seperti kau yang di atas tanah, lihat tubuhmu. Kau hanya menempel pada pohon yang tumbang dan tidak bisa berlindung dari badai." Si semut semakin sombong kepada hewan-hewan lainnya. Ia mengatakan bahwa dirinya hewan yang paling beruntung di hutan ini. Sampai suatu hari semut berjalan di atas lumpur. Si semut tidak mengetahui jika dirinya sedang berjalan di atas lumpur hidup yang bisa menelannya ke dalam lumpur tersebut. Tolong, aku terjebak di lumpur hidup. Tolong, teriak si semut. Lalu tak lama terdengar suara dari atas, "Sepertinya kamu sedang kesulitan ya semut." Si semut menengok ke atas untuk mencari sumber suara. Ternyata suara itu berasal dari seekor kupu-kupu yang sedang terbang di atas lumpur. Yang kedua yaitu resolusi. "Siapa kamu? Kenapa kamu dengan rela menolongku?" tanya si semut penasaran. "Aku adalah kepompong yang waktu itu kamu hina," jawab si kupu-kupu. Semut pun langsung terkejut sekaligus malu dengan si kupu-kupu. Si semut memohon kepada kupu-kupu untuk menariknya dari lumpur penghisap itu. "Tolong aku kupu-kupu, aku minta maaf kepadamu. Waktu itu aku sangat sombong bisa bertahan dari badai, padahal aku hanya berlindung di bawah tanah." Yang keempat yaitu koda. Akhirnya si kupu-kupu menolong semut. Semut pun selamat. Ia berjanji tidak akan menghina semua ciptaan makhluk Tuhan. Terima kasih. Oke, itu jawaban dari kelompok 1 ya. Nah, jawabannya benar semua. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kita beralih ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mengelompokkan jawaban. Perkenalkan, saya Natalia Martita dari kelompok 2 ini menjawab tentang aspek kebahasaan fabel. Yang pertama, kalimat langsung, yaitu betapa sedihnya kita diterjang badai, tapi tak ada satupun tempat yang aman untuk berlindung. Ratap sang kepompong. "Hai kepompong, lihatlah aku terlindung dari badai kemarin. Tidak ada seperti kau yang di atas tanah. Lihat tubuhmu, kau hanya menempel pada pohon yang tumbang dan tidak bisa berlindung dari badai. Tolong, aku terjebak di lumpur hidup. Tolong," teriak si semut. "Siapa kamu? Kenapa kamu dengan rela menolongku?" tanya si semut penasaran. "Aku adalah kepompong yang waktu itu kamu hina," jawab si kupu-kupu. "Tolong aku, kupu-kupu, aku minta maaf padamu. Waktu itu aku sangat sombong bisa bertahan dari badai, padahal aku hanya berlindung di bawah tanah." Kalimat tidak langsung. Ia terus mengatakan bahwa dirinya lah yang paling beruntung di hutan ini. Terus, kata sifat sebagai penunjuk emosi. Seekor kepompong menangis dan bersedih di sebuah pohon yang sudah tumbang. Betapa sedihnya kita diterjang badai, tapi tak ada satupun tempat yang aman untuk berlindung, kata si kepompong, menunjukkan kepompong menangis dan bersedih. Tolong, aku terjebak di lumpur hidup. Tolong, teriak si semut. Terima kasih.
Oke, itu jawaban dari kelompok 2 ya. Jawabannya benar semua. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, nah kelompok 1 sudah memaparkan jawabannya dan kelompok 2 juga sudah memaparkan jawabannya. Nah, selanjutnya kelompok 3 silakan memaparkan jawabannya. Perkenalkan, nama saya Yasra Fitri. Berdirinya saya di sini. Saya akan memaparkan jawaban tentang aspek kebahasan teks fabel. Kata sandang si dan sa. Si semut, sang kepompong, si kupu-kupu. Kata keterangan tempat, di sebuah hutan yang sangat lebat tinggallah bermacam-macam hewan. Kata keterangan waktu, pada suatu malam yang gelap, langit berubah menjadi mendung. Tak lama datanglah hujan badai yang sangat dahsyat. Oke, itu jawaban dari kelompok 3 ya. Benar semua jawabannya. Silakan berikan tepuk tangan. Oke, jadi itulah ya hasil telaah yang telah dilakukan oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, untuk tugas minggu depan, silakan anak-anak menelaah satu teks tabel. Nah, cara menelaahnya sama dengan yang kita lakukan sebelumnya. Nah, waktu kita sudah hampir habis, sebentar lagi juga ada istirahat, kita akhiri saja pelajaran hari ini. Nah, Ibu harap semuanya paham ya terhadap apa yang Ibu sampaikan. Nah, itu saja dari Ibu. Jangan lupa jaga kesehatan, karena kesehatan itu penting untuk kita menuntut ilmu. Baik, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.